Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kelompok kami yaitu kelompok 6 sesi 2. Jadi di video kali ini kelompok kami akan membahas mengenai pengukuran pentanahan atau biasa kita sebut dengan grounding di mata kuliah praktikum pengukuran besaran elektrik. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Farhan Nova Syahreza. Teman saya di sini ada Acep Muhammad Syamsi dan juga ada Ridho Gazi Al Ghafari Romdoni. Untuk teman-teman yang sedang melihat video ini, jangan lupa menyimak videonya sampai habis. Semoga videonya bermanfaat. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari praktikum modul 6 ini, yaitu yang pertama ini tujuannya adalah dapat mengetahui besarnya tahanan pentanahan pada suatu tempat. Yang kedua, dapat memahami prosedur penggunaan alat ukur, earth clamp dan juga earth tester. Dan yang ketiga, dapat mengoperasikan alat pengukur tahanan tanah serta mengetahui prinsip kerja ground earth tester dan juga earth clamp. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pentanahan atau grounding terlebih dahulu. Jadi grounding ini adalah sebuah mekanisme penting di dalam sistem kelistrikan yang dimana bagian-bagian tertentu dari instalasi listrik dihubungkan langsung ke tanah. Tujuan utamanya itu untuk memberikan jalur dengan impedansi rendah menuju bumi agar gelombang listrik berlebihan dan tegangan transien dapat tersalurkan dengan aman. Dengan adanya pentanahan ini, badan peralatan listrik terhubung ke bumi sehingga mampu melindungi manusia dari sengatan listrik dan menjaga komponen instalasi tetap aman dari bahaya tegangan abnormal. Nah, dalam sebuah bangunan, keamanan dan keadaan instalasi listrik sangatlah penting. Jadi sistem pentanahan ini diperlukan untuk melindungi dan meminimalkan kerusakan akibat sembaran petir maupun gangguan dari sistem tenaga listrik, mulai dari pembangkit, transmisi hingga distribusi. Jadi ketika terjadi gangguan seperti arus berlebih atau korsleting, sistem pentanahan mampu membuang energi tersebut ke tanah sehingga risiko kerusakan peralatan dapat diminimalkan. Nah, untuk mendapatkan nilai tahanan yang akurat, pengukuran langsung di lapangan sangatlah diperlukan. Jadi pada kondisi tertentu, sambungan atau koneksi grounding harus dilepaskan sementara agar dapat dilakukan pengukuran pada tiap-tiap elektroda secara terpisah. Dalam instalasi rumah tangga, sebenarnya sistem pentanahan seringkali tidak digunakan secara khusus, tapi pada bangunan-bangunan dengan konsumsi listrik yang besar, sistem pentanahan merupakan suatu keharusan. Nah, berdasarkan PUIL tahun 2011, nilai pentanahan ideal itu berada pada rentang dari 0 sampai 5 ohm, dan suatu bangunan yang ingin mengurangi risiko bahaya petir harus memiliki nilai grounding di bawah 5 ohm. Sedangkan perangkat elektronik yang sensitif ini membutuhkan nilai grounding di bawah 3 ohm. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tahanan tanah itu antara lain seperti kedalaman elektroda, diameter elektroda, jenis tanah, serta jumlah batang elektroda yang digunakan. Nah, berikut adalah salah satu alat yang sering digunakan dalam pengukuran grounding adalah earth clamp. Earth clamp ini bekerja dengan mendeteksi arus yang mengalir melalui sistem pentanahan tanpa memerlukan memutus sambung si grounding. Nah, alat ini tuh dipasang mengelilingi konduktor tanah seperti kabel atau batang elektroda. Earth clamp ini dapat mengukur arus yang melewati konduktor tanah sekaligus menghitung nilai impedansi yang grounding berdasarkan arus yang terdeteksi. Nah, dengan alat ini juga kita dapat mengetahui atau mendeteksi adanya arus bocor yang mengalir ke tanah atau gangguan lain yang terjadi pada sistem grounding. Nah, yang kedua, pada prinsip earth tester ini tuh dilakukan dengan mengalirkan arus AC kecil ke dalam tanah melalui elektroda batu yang ditancapkan ke sekitar titik grounding. Kemudian alat itu mengukur tegangan jatuh yang terjadi di antara elektroda tersebut. Nah, nilai tahanan pentanahan dihitung dari perbandingan antara tegangan dan arus yang diukur sesuai dengan hukum Ohm. Nah, metode ini juga memastikan bahwa nilai resistansi tanah yang diperoleh benar-benar menunjukkan
kemampuan tanah yang melepas arus pengguling ke bumi secara efektif. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dasar teori dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, dipersilakan. Baik, izin masuk semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Gojil Fire Romdoni. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat Earthclaim ini serta tempat prakteknya dan juga tentang penyajian data dan analisis datanya. Nah, jadi sebelum lanjut ke analisis data, saya di sini akan menjelaskan tentang alat Earthclaim ini. Jadi si alat Earthclaim ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tahanan pentanahan. Nah, jadi alat ukur ini bisa mengukur tahanan pentanahan tanpa harus melepas grounding dari sistem. Jadi alat ini bekerja dengan cara induksi sehingga cukup dijepitkan pada kabel grounding yang akan diuji. Nah, fungsi utama dari alat ini adalah untuk mengukur tahanan grounding pada sistem pentanahan dan juga mengukur arus bocor yang mengalir pada jalur grounding, serta untuk melakukan pengujian tanpa memutus grounding. Nah, jadi cara kerja singkatnya alat Earthclaim ini itu memiliki dua kumparan, yang mana kumparan pertama itu menghasilkan sinyal AC dan kumparan yang kedua itu mendeteksi arus yang kembali. Nah, dari hubungan antara tegangan induksi dan arus yang terukur, alat ini menghitung tahanan pentanahan menggunakan prinsip Ohm, yaitu R sama dengan Pi per I. Nah, jadi metode ini itu disebut clamp-on testing atau juga disebut loop resistance measurement. Nah, jadi kapan sih kita menggunakan alat ini? Jadi kita ini bisa menggunakan alat Earthclaim ini ketika sistem groundingnya memiliki lebih dari satu jalur atau multi grounding. Nah, terus kelebihan dari alat ini itu, jadi alat ini itu tidak perlu kita ketika mengukur. Jadi ketika kita mengukur ini grounding, kita tidak perlu melepas konduktor grounding. Jadi prosesnya itu bisa cepat dan aman. Kemudian alat ini juga bisa digunakan saat sistem masih terhubung dan bertegangan. Selain itu juga alat ini juga praktis untuk inspeksi di tempat yang sulit dijangkau. Nah, untuk kekurangannya alat ini itu tidak cocok untuk sistem grounding tunggal atau single grounding rod. Nah, juga hasil pengukuran alat ini sangat bergantung pada loop grounding yang ada, sehingga hanya efektif jika terdapat parallel path ke tanah. Nah, itu untuk penjelasan alat ini. Untuk tempat yang kami ukur, sini kami memilih tempat di gedung lab teknik elektro dan gedung DC Fakultas Teknik. Untuk gedung lab tersebut tempat kondisi tanahnya itu kering, dan untuk gedung DC Fakultas Teknik kondisi tanahnya itu lembab. Nah, untuk cara kerja atau prosedur dalam melakukan percobaan mengukur tahanan pentanahan menggunakan Earthclaim ini, di sini pertama kita bisa pastikan sistem grounding ini sudah terpasang dan terhubung ke tanah. Yang kedua, kita juga bisa pastikan tidak ada kabel yang terbuka atau koneksi longgar pada si grounding. Nah, yang ketiga, kita dapat menghidupkan alat Earthclaim tester ini dengan melakukan kalibrasi awal atau auto zero bila diperlukan. Nah, yang keempat, kita harus pastikan area sekitar ini batang pentanahan aman dan kering. Dan yang kelima, kita buka klem alat ini dan cepitkan di sekitar konduktor grounding utama, yang mana biasanya kabel grounding tersebut terbuat dari kabel tembaga yang menuju elektroda tanah. Jadi kita pastikan klem ini menutup rapat dan tidak ada kabel lain di dalamnya. Nah, dan yang keenam, kita tekan tombol measurement atau start pada alat, ada di sini. Nah, di sini ada on, ada start.
Dan yang ketujuh itu kita tunggu beberapa detik sehingga alat menampilkan nilai tahanan dalam satuan ohm. Kita dapat melihat di sini itu ada satuan ohm. Nah, dan yang kedelapan, kita akan mencatat hasil pengukuran pada tabel hasil percobaan. Di sini ada tabelnya. Nah, kemudian jika sudah selesai, maka kita tinggal melepas klem dengan hati-hati, dan setelah dilepas kita matikan alat dan simpan kembali ke tempat yang aman. Nah, itu untuk prosedur percobaan dalam melakukan pengukuran pendanahan grounding menggunakan alat-alat klaim ini. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknis perhitungannya. Nah, dari data ini itu didapatkan ketika kita mengukur pentahanan di gedung lab teknik elektro dan gedung DC Fakultas Teknik. Nah, untuk di gedung lab teknik elektro sendiri, untuk di kabel pertama kita mendapatkan nilai tahanan 8,26 ohm, dan untuk arus gangguan atau arus besarnya itu 0 mA. Nah, sedangkan di kabel kedua kita mendapatkan nilai 46,6 ohm, dan untuk arus gangguan atau arus besarnya itu 0 mA. Nah, di kabel ketiga kita mendapatkan 35,7 ohm, dan untuk arus atau gangguan atau arus besarnya itu 0 mA. Nah, jadi pengukuran ini kita lakukan ketika kondisi si tanahnya itu kering. Ini untuk di gedung lab teknik elektro. Sehingga ketika kita mencoba menghitung rata-ratanya itu menggunakan rumus rata-rata sama dengan sigma kali R1 per N, kita mendapatkan nilai rata-rata untuk di gedung lab teknik elektro itu 30,1 ohm, dan untuk arus gangguannya itu 0 mA. Nah, itu untuk gedung lab teknik elektro. Nah, dan untuk di gedung DC Fakultas Teknik ini, di kabel pertama kita mendapatkan nilai 3,45 ohm, dan untuk arus gangguannya itu 4,3 mA. Nah, sedangkan di kabel kedua kita mendapatkan nilai tahanannya itu 3,43 ohm, dan untuk arus gangguannya itu 4,1 mA. Nah, sedangkan di kabel ketiga nilai tahanannya itu 3,43 ohm, dan untuk arus gangguannya atau arus besarnya itu 4,2 mA. Nah, di percobaan ini yang di gedung DC Fakultas Teknik ini kita melakukan pengukurannya itu ketika tanahnya itu sedang lembab. Nah, kita mencoba menghitung rata-ratanya menggunakan rumus yang tadi, yang ini rata-rata sama dengan sigma kali RI per N, maka didapatlah hasil 3,42 ohm dan arus gangguannya itu 4,2 mA. Nah, itu untuk gedung DC Fakultas Teknik. Ketika kita mencoba untuk menghitung semua rata-ratanya, kita mendapatkan nilai rata-ratanya itu 16,811 ohm. Nah, itu untuk rata-rata gedung teknik elektro dan gedung DC Fakultas Teknik. Nah, ketika kita mencoba menghitung standar deviasinya itu, kita mendapatkan hasil standar deviasinya itu 19,25 ohm, yang mana 19,25 ohm ini lumayan cukup besar. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil yang diperoleh saat melakukan praktikum modul 6, yaitu tentang pertanahan dan grounding grounding. Adapun data dari hasil praktikum kami setelah kami melakukan pengukuran grounding pada 2 titik. Yang pertama ada di gedung lab teknik elektro, dan yang kedua ada di gedung DC Fakultas Teknik. Nah, untuk datanya sendiri seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut. Itu hasil pengukuran pada gedung lab teknik elektro menunjukkan resistansi yang sangat tinggi,
itu antara 8,26 ohm sampai 46,6 ohm dengan rata-rata 30,1 ohm. Nilai ini jauh melebihi standar maksimal itu 5 ohm, sehingga kualitas pentanahan di sini dinilai buruk karena kondisi tanah yang kering dan kemungkinan faktor lain seperti sambungan yang kurang baik atau elektroda yang sudah korosi menjadi penyebab tingginya resistansi. Walaupun arus bocor terukur 0 mA, tingginya resistansi tetap berpotensi menyebabkan perangkat proteksi tidak bekerja efektif jika terjadi gangguan. Sebaliknya, hasil pengukuran di gedung DC Fakultas Teknik menunjukkan nilai resistansi yang rendah dan stabil, yaitu ada di sekitar 3,43 ohm, yang berarti memenuhi standar dan cukup aman. Tanah yang lembab membantu menurunkan resistansi. Terdapat bocor arus sekitar 4,1 hingga 4,3 mA, namun nilai ini masih dalam batas aman dan tidak mengganggu kinerja sistem. Nah, untuk secara keseluruhan sistem grounding di gedung DC dinilai lebih baik, sedangkan di gedung lab teknik elektro mungkin perlu diperbaiki. Nah, misalnya dengan menambah elektroda, memperbaiki sambungan, atau menggunakan metode chemical grounding untuk menurunkan nilai resistansi. Baik, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada modul, yaitu yang pertama, itu dari hasil percobaan gedung manakah yang memiliki nilai resistansi pembumian yang kecil. Untuk pembumian yang paling kecil yaitu ada pada gedung DC Fakultas Teknik yang memiliki pembumian dengan rata-rata 3,43 ohm. Nah, untuk nomor 2, dari hasil percobaan gedung manakah yang memiliki resistansi pembumian paling besar, itu ada pada gedung lab teknik elektro yang memiliki resistansi paling besar dengan rata-rata hampir 30,1 ohm. Nah, nomor 3 yaitu bandingkan hasil percobaan saudara, apakah yang menyebabkan resistansi pembumian besar atau kecil. Hasil percobaan menunjukkan variabilitas yang cukup tinggi dengan standar deviasi sekitar 19,25 ohm. Untuk penyebab utama perbedaan nilai ini bisa dikarenakan kondisi tanah yang berbeda yaitu kondisi gedung lab teknik elektro itu kering dan di gedung DC itu lembab. Oke. Untuk kesimpulan, nilai rata-rata atau min pengukuran sebesar 76 hingga 911 dengan standar deviasi 19,25 menunjukkan variasi data yang cukup besar pada gedung DC dengan tanah lembab, yaitu dengan tahanan rata-rata 3,43 ohm, menandakan kondisi pentanahan baik. Sementara itu, gedung lab dengan tanah kering memiliki tahanan jauh lebih tinggi, yaitu 30,1 ohm, sehingga sistem pentanahannya kurang optimal. Hasil praktikum ini juga menunjukkan bahwa kondisi tanah sangat mempengaruhi besar kecil nilai pentanahan. Saran perbaikan mungkin bisa dengan menambahkan elektroda, memperbaiki sambungan, ataupun menggunakan metode chemical grounding supaya nilai resistansinya dapat menurun. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan mohon maaf apabila kelompok kami masih kurang dalam menjelaskan materi ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.